Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai cara membuat database dan tabel pada SQL Server. SQL Server adalah software database dengan RDBMS. RDBMS ini singkatan dari Relationship Database Management System, yaitu suatu database di mana tabel-tabel yang ada di dalamnya dapat direlasikan satu dengan yang lainnya. Untuk membuat database dengan SQL Server, kita harus login terlebih dahulu pada software SQL Server Management Studio. Kita tunggu SQL Server-nya. Di sini saya menggunakan SQL Server Management Studio versi 17,91. Setelah itu, kita login dengan cara klik tombol connect. Kemudian akan tampil user interface dari SQL Server Management Studio ini. Untuk membuat database pada SQL Server, kita klik di query untuk menambahkan text editor pada UI SQL Server Management Studio ini. Kemudian setelah itu, kita buat database-nya dengan menggunakan script database, kemudian nama database-nya. Nama database yang akan saya buat di sini adalah Sentra IT. Jadi, script-nya yaitu create database Sentra IT. Setelah itu, kita klik tombol execute. Kemudian di sini muncul notifikasi bahwa pembuatan database sudah sukses. Untuk melihat database pada SQL Server, untuk melihat hasilnya, kita klik kanan di folder databases. Kemudian klik atau pilih refresh. Setelah itu, klik tanda panah pada folder databases. Nah, di sini sudah tampil database Sentra IT. Selanjutnya, setelah kita membuat database Sentra IT, saya akan membuat tabel yang ada pada database Sentra IT tersebut. Untuk membuat tabel-tabel pada database Sentra IT, di sini kita harus mengaktifkan database tersebut. Dan cara kita ketikkan use, kemudian nama database-nya, Sentra IT. Di sini nama database yang aktif adalah database master. Ini database default-nya. Kalau kita membuat tabel pada database master, maka tabel tersebut akan ada database master ini. Karena kita akan membuat tabel-tabel pada database Sentra IT, maka kita harus mengaktifkan database Sentra IT tersebut dengan cara ketik use Sentra IT. Kemudian setelah itu kita blok script-nya, kemudian klik tombol execute. Di sini database Sentra IT sudah aktif, yaitu sudah terpilih atau sudah ditampilkan. Artinya di sini bahwa database Sentra IT sudah siap untuk dibuatkan tabel-tabelnya. Atau pada database Sentra IT kita sudah siap untuk membuat tabel-tabel. Tabel yang akan saya buat di database Sentra IT, yang pertama yaitu tabel jabatan.
tabel jabatan ini adalah tabel yang berisi jabatan dari karyawan perusahaan, di mana di dalamnya ada kolom atau field kode jabatan, dan yang kedua ada field nama jabatan. Ini saya beri nomor, ini field pertama, dan ini field kedua. Kemudian berikutnya saya akan membuat tabel kotak. Ini saya berikan keterangan dengan komentar tabel yang akan dibuat. Tabel kotak ini untuk menginput data nama kotak. Di sini terdapat dua field, yaitu ID kotak, dan yang kedua ada nama kotak. Kemudian setelah itu saya akan membuat tabel karyawan. Pertama saya akan membuat tabel jabatan terlebih dahulu. Untuk membuat tabel jabatan, kita menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language. Beberapa perintah DDL adalah yang pertama ada create. Create ini berfungsi untuk membuat database atau table, atau bisa juga untuk membuat store prosedur. Atau membuat trigger, atau membuat function, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada alter. Alter ini berfungsi untuk memodifikasi tabel, di mana kita bisa mengubah tipe data dari suatu field, kemudian ukuran atau size dari suatu field, kemudian kita bisa menambahkan primary key dan foreign key pada suatu field di suatu tabel. Kemudian ada rename. Rename ini berfungsi untuk mengganti nama database atau nama tabel. Kemudian ada drop. Drop ini berfungsi untuk menghapus database atau tabel atau prosedur atau yang lainnya. Kemudian ada remove. Remove ini berfungsi untuk menghapus file database, yaitu primary atau database master, kemudian secondary, kemudian dan database log. Kemudian ada add. Add ini berfungsi untuk menambah file database primary, kemudian secondary, dan log. Kemudian kita kembali lagi ke SQL Server Management Studio. Kita akan membuat tabel jabatan terlebih dahulu dengan perintah DDL, yaitu create tabel jabatan. Ini nama tabelnya. Kemudian kita buat kurung buka dan kurung tutup. Kemudian setelah itu, di sini kita definisikan kolom-kolom atau field-field dari tabel jabatan yang akan kita buat, yaitu kurung jabatan dan nama jabatan. Kita
Di sini ketikan kolom kode jabatan. Kemudian jangan lupa kita menambahkan tipe data dari kolom atau field kode jabatan tersebut. Di sini saya akan memberikan tipe data char dengan size-nya 3. Apa itu tipe data char? Tipe data char adalah tipe data yang berupa data alfanumerik. Data alfanumerik ini bisa berupa teks, kemudian bisa berupa angka dalam tanda kutip atau single quotes, kemudian bisa berupa gabungan antara teks dengan angka. Itu adalah tipe data char. Tipe data char ini mempunyai memori penyimpanan yang tetap. Penyimpanan yang tetap. Misalnya kode jabatan di sini yaitu kode jabatan MNG untuk jabatan manajer atau kode jabatan ADM untuk jabatan administrasi. Nah, di sini kode jabatannya char 3. 3 di sini adalah bahwa data kode jabatan yang bisa kita input ke dalam field kode jabatan itu terdiri dari 3 karakter atau 3 digit. Contohnya MNG, ADM, atau MKT, kemudian atau ACC, dan kode jabatan yang lainnya. Di sini, data kode jabatan yang kita input pada field kode jabatan ini, itu misalnya mempunyai memori penyimpanan 3 kilobyte. Bagaimana kalau kita menginput kode jabatan dengan 2 karakter? Misalnya untuk sekretaris, misalnya SK. Di sini tidak akan error, karena teks SK yang kita input ke dalam field kode jabatan ini adalah data teks. Nah, di sini kita input 2 karakter, yaitu SK, sedangkan di sini size-nya 3 karakter. Memori penyimpanan yang akan dialokasikan pada field kode jabatan dengan kode jabatan SK yang 2 karakter ini itu tetap, yaitu 3 kilobyte, bukan 2 kilobyte. Di sini alokasinya atau size-nya 3. Kalau kita mengisikan 3 seperti MNG, kemudian ADM, MKT, dan ACC, itu memori penyimpanannya 3 kilobyte. Tapi kalaupun kita mengisikan 2 karakter atau 1 karakter pada kode jabatan, di sini tetap memori penyimpanannya adalah 3 kilobyte, bukan 2 kilobyte atau 1 kilobyte. Tetap 3 kilobyte. Nah, bagaimana bisa menjadi 3 kilobyte? Sedangkan di sini 2 karakter. Artinya di sini walaupun kita mengisi
dua karakter, maka SQL Server akan mengisikan spasi untuk karakter yang ketiganya dari SK ini. Jadi ada SK kemudian spasinya. Ya, spasinya akan dihitung sebagai memori penyimpanan. Kalau misalnya kita mengisinya dengan S untuk sekretaris, tetap memori penyimpanannya itu 3 kilobyte, bukan 1 kilobyte. Karena SQL Server akan menambahkan 2 spasi. 1, 2. Sehingga memori penyimpanannya akan tetap 3 kilobyte. Itu adalah untuk tipe data char. Kemudian berikutnya kita tambahkan yaitu field nama jabatan. Nama jabatan ini adalah nama jabatan dari MNG, ADM, MKT, ACC, yaitu manajer, administrasi, marketing, dan accounting. Di sini kita menggunakan tipe datanya adalah tipe data varchar. Dan size-nya saya akan berikan size di sini 100 karakter atau 100 digit, termasuk spasi. Untuk tipe data varchar ini sama. Data yang bisa kita input adalah data alfanumerik. Sama dengan char. Bisa berupa teks, angka, atau gabungan antara teks dengan angka, atau dengan tanda. Yang membedakan adalah di sini memori penyimpanannya untuk varchar itu tidak tetap. Memori penyimpanannya tidak tetap. Di sini memori penyimpanannya tergantung dari jumlah karakter yang diinput pada field nama jabatan. Misalnya di sini saya akan menuliskan atau menambahkan nama jabatan untuk MMG, yaitu nama jabatannya manager. Dan untuk ADM, nama jabatannya adalah administrasi. Di sini manajer ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti memori penyimpanannya adalah banyak 7 kilobyte. Sedangkan administrasi kita hitung ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka memori penyimpanannya adalah 12 kilobyte misalnya. Seperti itu. Dan maksimum adalah 100 karakter. Di sini berarti untuk nama jabatan itu memori penyimpanannya tidak tetap. Memori penyimpanannya. Char digunakan pada data yang mempunyai panjang karakter yang sama atau jumlah byte yang sama. Misalnya untuk data DIK, nomor induk kependudukan atau KTP, kemudian untuk NPWP atau untuk SIM atau untuk paspor. Nah,
Di sini misalnya untuk nomor induk KTP atau nomor induk kependudukan, semua orang NIK itu ada 16 digit. Nggak ada penduduk provinsi mana NIK-nya 10 digit. Yang lain 5 digit. Provinsi yang lainnya 20 digit. Sama, seluruh Indonesia, NIK-nya itu semua provinsi adalah 16 digit. Nah, untuk menginput data NIK atau NPWP atau SIM atau paspor atau kode jabatan atau NIP, ya, untuk NIP yang jumlah digitnya sama untuk semua orang, itu menggunakan tipe data char dengan size disesuaikan dengan jumlah digitnya masing-masing. Misalnya untuk KTP jumlah digitnya ada 16, kemudian NPWP ada berapa, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang varchar, ini untuk data yang panjang karakternya berbeda-beda. Misalnya untuk nama jabatan, itu kan tidak sama jumlah karakternya. Manajer ada 7, kemudian administrasi ada 12. Dan di sini nomor penyimpanannya berbeda-beda untuk setiap data nama jabatan. Data lain yang menggunakan tipe data varchar yaitu misalnya nama pegawai atau nama. Kemudian bisa juga nomor telepon, kemudian alamat email, dan data yang lainnya yang jumlah karakternya itu berbeda setiap orang atau setiap data. Itu adalah untuk tipe data char dan varchar. Kesamaannya bahwa tipe data char dan varchar ini untuk data alfanumerik, baik teks, angka, abjad, atau gabungan antara teks dan angka dengan tanda misalnya. Gitu. Kemudian setelah kita membuat atau mendefinisikan field nama jabatan, berikutnya kita di sini definisikan primary key pada kolom di tabel jabatan ini. Kita tambahkan di sini primary key. Jangan lupa setelah kita definisikan kode jabatan, di sini ada komanya. Kemudian kalau kita mau mendefinisikan kolom lain, di sini tambahkan koma. Kemudian di sini saya juga akan mendefinisikan primary key, maka setelah nama jabatan di sini ada komanya. Kemudian kita pilih di sini primary key, yaitu pada kolom kode jabatan. Apa itu primary key? Primary key itu adalah kunci utama. Kunci utama. Setiap tabel master itu harus mempunyai primary key. Atau setiap tabel itu harus mempunyai primary key dari field-fieldnya. Field yang diberi primary key yaitu field yang nilainya itu unik. Yang nilainya unik. Atau tidak sama antara data satu dengan data yang lainnya. Misalnya di sini kode jabatan untuk manajer MNG. Kemudian untuk administrasi ADM. Di sini tidak sama
yang satu MNZ, yang satu ADM. Kemudian berikutnya misalnya untuk marketing MKT. Kemudian untuk accounting ACC. Nah, berarti ini artinya di sini field yang mempunyai atau yang diberi kunci utama atau pemiliki itu datanya harus unik. Untuk apa kita menambahkan atau memberikan primary key pada suatu kolom atau pada suatu field di suatu tabel? Ini tujuannya yang pertama yaitu agar tidak duplikat. Tidak duplikat. Yang kedua adalah agar tidak kosong dari field tersebut. Kalau kita di sini misalnya kita memberikan primary key pada field kode jabatan, maka field kode jabatan ini nilainya itu harus tidak sama atau tidak duplikat antara kode jabatan satu dan yang lainnya. Kalau kita misalnya akan mengisi kode jabatan yang sama, maka akan terjadi error. Karena field tersebut sudah diberi primary key atau kunci utama. Yang kedua, field kode jabatan yang diberi primary key ini tidak kosong. Kalau kita mengisi di sini nama jabatannya administrasi, tapi field kode jabatannya kita kosongkan, maka pada saat kita simpan atau kita mau mengisi nama jabatan lain, akan terjadi error. Kenapa? Karena di sini field kode jabatan tersebut sudah diberi primary key. Artinya, field yang diberi primary key itu dijamin yang pertama tidak duplikat, yang kedua tidak kosong. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah dari primary key itu untuk membuat relationship. Field yang diberi primary key di sini kode jabatan itu digunakan sebagai field untuk merelasikan tabel jabatan ini ke tabel yang lainnya. Apabila kita membutuhkan relasi dari tabel jabatan dengan tabel yang lainnya. Jadi yang direlasikan adalah field kode jabatan, bukan field nama jabatan. Kenapa? Karena field kode jabatan sudah dipilih sebagai field yang diberi primary key. Jadi digunakan untuk membuat relationship atau untuk menghubungkan atau merelasikan tabel jabatan ke tabel yang lainnya. Setelah ini kita blok scriptnya, kemudian klik tombol execute. Di sini sudah muncul notifikasi sukses. Kemudian kita cek di database centrality. Klik di tanda plus-nya pada database centrality. Kemudian di sini klik pada tanda plus pada field table. Kemudian di sini sudah ditambahkan tabel jabatan pada database centrality. Ini tabelnya. Di sini ditampilkan di bio jabatan. Di bio ini nama lain dari tabel, yaitu database owner. Kemudian kita cek di sini kolom-kolomnya, apakah sama dengan tidak, apakah sama atau tidak dengan field yang sudah kita definisikan pada pembuatan tabel tadi. Kita klik di sini di tanda plus di folder kolom. Nah, di sini terlihat
sudah ada 2 kolom, yaitu yang pertama kode jabatan. Kode jabatan ini diberikan kunci utama atau primary key dan ada nama jabatan. Di sini tipe datanya char dengan size 3 untuk kode jabatan dan varchar dengan size 100 untuk nama jabatan. Field yang diberi primary key itu field yang mandatory harus diisi. Kemudian berikutnya, di sini saya akan mengisi ya, tabel jabatan dan query DML. Untuk query DML, kita lihat ke sini. DML itu singkatan dari Data Manipulation Language. Di sini ada beberapa perintah untuk DML ini. Yang pertama ada select. Select ini berfungsi untuk memanggil atau menampilkan data dari tabel yang ada dalam database. Yang kedua ada update. Ini berfungsi untuk modifikasi atau mengubah data dalam database atau dalam tabel pada suatu database. Kemudian delete untuk menghapus data dari suatu tabel dalam suatu database. Dan ada insert untuk menginput data ke dalam tabel pada suatu database. Karena kita mau mengisi tabel jabatan, maka digunakan DML insert. Sini saya buat komentar atau keterangannya, yaitu input data jabatan. Kemudian untuk input data jabatan pada tabel jabatan, kita gunakan query DML insert, yaitu insert into, kemudian jabatan, nama tabelnya, kemudian values, kemudian kita input datanya. Yang pertama yaitu data kode jabatannya di sini, kemudian nama jabatannya di sini. Kode jabatannya adalah yang pertama ada ACC dan nama jabatannya yaitu accounting. Kemudian kita input data yang lainnya, kita kopikan. Yang kedua di sini adalah ADM untuk nama jabatan administrasi. Kemudian kita kopikan lagi di bawahnya. Yang ketiga ada MKT. MKT ini untuk marketing. Kemudian yang keempat ada MNG. MNG ini untuk jabatan manajer. Dan yang berikutnya ada SCL. SCL ini untuk nama jabatan security. Karena kita tidak akan menambahkan data yang lainnya, di sini komanya dihapus supaya tidak error. Kemudian setelah itu kita blok query insert-nya di sini. Kemudian setelah itu klik tombol execute. Kemudian di sini ada notifikasi atau keterangan 5 row active. Artinya kita sudah menambahkan 5 data atau 5 baris data ke dalam tabel jabatan. Nah, kemudian untuk ngeceknya di sini kita bisa gunakan
query select. Select, kemudian all ini simbolnya dengan bintang, itu kita akan membaca semua kolom dari tabel jabatan. Kemudian from jabatan. Kemudian setelah itu kita blok script-nya, kemudian klik tombol execute. Ini adalah hasil dari query select yang kita gunakan pada tabel jabatan untuk membaca data dari tabel jabatan yang sudah kita isi dengan data-data kode jabatan dan nama jabatan ini. Jika kita ingin menampilkan kode jabatannya doang, maka di sini kita select-nya adalah select kode jabatan, kemudian from jabatan. Maka hasilnya ada sebagai berikut. Kita blok query-nya, kemudian execute. Nah, ini hasilnya. Begitu juga kalau kita ingin menampilkan hanya nama jabatannya doang, atau hanya nama jabatannya saja, kita di sini query-nya yaitu select nama jabatan, from jabatan. Kemudian kita blok, kemudian execute. Dan ini hasilnya. Oke, untuk tabel jabatan sudah kita buat dan sudah kita input datanya. Berikutnya adalah kita akan membuat tabel kota dan nama kota. Tabel kota yang terdiri dari field ID kota dan nama kota. Untuk membuat tabel kota di sini menggunakan query DDL create tabel, kemudian kota, kemudian kita berikan pembuka dan tutup, kemudian akhiri dengan koma. Kemudian setelah itu kita definisikan kolom ID kota dan nama kota pada tabel kota yang akan kita buat. Di sini kita ketikkan ID kota atau kode kota. Ini saya gunakan kode. Nah, kode kota ini saya beri tipe datanya char dengan size-nya 5. Kemudian yang kedua ada nama kota. Tipe datanya varchar. Saya di sini berikan size 250 karakter. Kemudian kita definisikan di sini primary key-nya. Yaitu kode kota. Sini saya akan gunakan ID kota. Kita tetapkan sebagai primary key. Kemudian setelah itu baru kita blok script-nya. Kemudian klik execute. Nah, di sini ada keterangan sukses, berarti tabel kota sudah berhasil dibuat pada database Sentra IT. Kemudian di sini untuk mengeceknya atau menampilkannya, kita klik kanan pada order tables di
database center IT, kemudian pilih refresh. Atau kita klik kanan di database center IT, kemudian pilih refresh. Kemudian di sini klik tanda plus pada tabel. Kemudian di sini sudah terdapat tabel kota. Kita cek kolom-kolomnya, ada ID kota dan nama kota. Kemudian kita tambahkan atau insert data ke dalam tabel kota dengan query insert. Insert into kota, kemudian values. Di sini saya akan menginsert ID dan nama kota dari Provinsi Jakarta. Yang pertama di sini adalah ID kota untuk Kepulauan Seribu. Untuk Kepulauan Seribu di sini yang pertama yaitu kita input kode kotanya, kode provinsinya Jakarta 31, kemudian di sini titik. Kemudian untuk Kepulauan Seribu yaitu 01. Kemudian setelah itu kita di sini tambahkan nama kotanya Kepulauan Seribu. Kemudian kita tambahkan untuk data kode dan nama kota yang lainnya. Di sini yang kedua yaitu 31, kemudian 71. 3171 ini untuk kode kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, yaitu Jakarta Pusat. Kemudian yang ketiga yaitu Jakarta Utara 3172. Di sini diganti menjadi Jakarta Utara. Kemudian yang ketiga yaitu Jakarta Barat. Tiga 3173 Jakarta Barat. Kemudian yang keempat yaitu Jakarta Selatan 3174. Kemudian berikutnya yaitu Jakarta Timur, yaitu 3175 untuk kode kotanya dan nama kotanya Jakarta Timur. Kemudian di sini komanya kita hapus, kita blok dari query insert sampai ini, sampai datanya. Kemudian setelah itu kita klik tombol execute. Di sini ada keterangan number of affected, artinya bahwa kita sudah menambahkan 6 baris data ke dalam tabel kota tersebut. Di sini kita cek dengan select all from kota. Kemudian setelah itu kita blok query-nya, kemudian klik execute. Di sini sudah tampil
daftar ID kota dan nama kota dari Provinsi Jakarta. Kemudian berikutnya, kita akan membuat tabel karyawan. Tabel karyawan ini filenya agak banyak. Dari sini tabel karyawan. Kita buat query-nya dengan create table, kemudian karyawan, kemudian kita buat di sini rumput dan tutupnya. Kemudian di sini kita definisikan field-fieldnya atau kolom-kolomnya yang akan kita tambahkan pada tabel karyawan tersebut. Yang pertama, if. If ini tipe datanya char. Kemudian di sini saya misalnya alokasikan ukuran if-nya adalah 10 karakter atau 10 digit. Di sini if ini mandatory harus diisi. Untuk itu saya berikan constraint not null. Kemudian yang kedua ada nama pegawai. Nama pegawai bertanya varchar. Nama pegawai ini saya beri ukuran 200 karakter. Nah, kalau kita tidak menambahkan constraint not null pada suatu field, berarti di sini artinya field tersebut secara otomatis diberi constraint null. Artinya boleh kosong, boleh atau boleh tidak diisi. Sedangkan yang not null itu mandatory harus diisi. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ada gender. Gender ini tipe datanya char dan di sini ukurannya 1 atau size 1. Nah, gender ini berupa L laki-laki dan P untuk perempuan nilainya. Kayak di sini tipe datanya char dengan size 1. Kemudian setelah gender berikutnya adalah ada TGL lahir. TGL lahir ini saya beri tipe data dengan date time. Date time ini ada komponen tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Kenapa tanggal lahir harus date time? Karena tanggal lahir ini kadang-kadang kita membutuhkan seseorang info dari seseorang lahirnya jam berapa. Makanya di sini kita tambahkan date time. Jadi selain kita ingin tahu informasi tanggal, bulan, dan tahun lahirnya dia, atau karyawan, kita juga kalau misalnya ingin tahu jam berapa dia lahir, maka menggunakan tipe data date time. Kemudian berikutnya adalah alamat. Alamat ini tipe data varchar. Di sini max. Tipe data varchar max ini adalah tipe data yang jumlah karakternya tidak dibatasi. Alamat itu kan terdiri dari jalan, kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian kota atau kabupaten, kemudian
ada kode pos. Kalau misalnya ukurannya itu terlalu sedikit, maka datanya akan potong. Untuk data-data yang jumlah karakternya banyak, supaya tidak potong, seperti alamat, kemudian saran, kemudian artikel, itu menggunakan tipe data varchar max untuk ukurannya. Kemudian berikutnya ada email. Email ini tipe datanya varchar. Kita beri di sini 250 untuk jumlah karakternya. Kemudian ada berikutnya ada golongan. Golongan ini adalah berupa golongan gaji. Itu golongan biasanya menggunakan tanda Romawi seperti ini. 1A atau 2A atau misalnya 3A atau 4A. Nah, bisa juga 1B, kemudian 2B, 3B, 4B, sampai dengan C misalnya. Di sini kita gunakan golongan yang jumlah karakternya terbanyak. Di sini ada 4, yaitu 3, 1, 2, 3, 4. Maka di sini size-nya adalah 4. Kemudian setelah itu, koma. Kemudian ada gaji. Gaji ini tipe datanya desimal, yaitu kita gunakan 20, misalnya 3. Nah, 20,3 itu adalah total digitnya ada 20, termasuk yang 3. Kemudian yang 3 digitnya adalah 3 angka di belakang koma. Misalnya seperti ini. Di sini misalnya desimal. Lima koma tiga. 5,3 itu adalah atau 6,3, yaitu untuk 1000. Ini udah 4, atau di sini 7,3 ya, 7,3. Nah, seperti ini. Koma 000. Atau kalau kita lihat di sini ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total digitnya ada 7. Kemudian 3 digit di belakang koma. Itu artinya desimal 7,3. Untuk yang desimal 20,3 berarti gajinya udah tinggi. Jadi supaya kita tidak ngeset lagi ulang gaji atau di sini jumlah digitnya, maka kita gunakan 20,3. Kemudian berikutnya di sini setelah alamat ada kota. Kota ini tipe datanya char 5. Nah, kota ini yang akan kita isi ke fil kota di tabel karyawan adalah berupa kodenya, kode kotanya, yaitu 31,01, 31,71, dan seterusnya. Itu adalah kode kota, tipe data dari kota, bukan nama kotanya, kayak gitu.
tapi kodenya. Dan kota ini berupa field foreign key pada tabel karyawan, yang mana field ini digunakan untuk merelasikan dengan tabel kota, yaitu direlasikan pada field ID kota. Kemudian berikutnya ada di sini tanggal gabung. Tanggal gabung kita bisa menggunakan date atau date time. Nah, di sini kita date karena kita tidak perlu tahu seseorang itu gabung jam berapa. Hanya tanggal, bulan, tahun, kecuali untuk tanggal lahir. Mungkin kita ada yang ingin tahu jam berapa tanggal lahirnya. Jadi di sini yang tanggal lahir pakai date time, sedangkan tanggal gabung pakai date. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya ada kode jabatan di sini, KD jabatan. KD jabatan ini merupakan foreign key dari tabel jabatan, kode jabatan. Di sini untuk field foreign key itu tipe datanya harus sama dengan tabel masternya, dengan field tabel masternya, yaitu tabel jabatan, yaitu chart 3. Maka di sini untuk tipe datanya menggunakan chart, kemudian chart 3. Yang kota juga sama, akan merupakan foreign key dari tabel kota, dari ID kota, maka di sini menggunakan chart 5 sama dengan ini. Kemudian berikutnya adalah ada is aktif. Aktif ini adalah berupa field untuk melakukan flag bahwa karyawan tersebut aktif atau tidak. Is aktif ini menggunakan tipe data bit, di mana tipe data bit ini berupa tipe data boolean yang dilihat true atau false. Nanti filenya berupa angka 1, artinya true atau aktif, dan yang kedua 0, artinya tidak aktif. Kemudian setelah itu di sini kita tambahkan primary key-nya. Field primary key pada tabel karyawan yaitu field NIP, di mana NIP ini harus unik, kemudian tidak boleh kosong, dan tidak boleh sama, tidak boleh duplikat. Kemudian berikutnya di sini kita definisikan foreign key dari field kota. Mengapa harus dibuat foreign key? Agar data kota di sini di tabel karyawan itu sama dengan ID kota di tabel kota. Kalau misalnya di sini ID kotanya itu sampai dengan 3175, maka ketika kita menginput 3176, maka akan error karena 3176 tidak ada di sini. Gitu. Jadi data kode kotanya atau ID kota itu harus sama dengan di tabel masternya, yaitu di tabel kota. Itu fungsi dari foreign key. Untuk mendefinisikan field kota sebagai foreign key, digunakan script sebagai berikut. Constraint. Kemudian kita buat di sini kode foreign key-nya, FK, artinya foreign key, kemudian kota, ini field ini, kemudian kita tambahkan underscore nama tabelnya yaitu karyawan. Kemudian ini adalah kode foreign key-nya. Kemudian kita definisikan
field kota ini sebagai foreign key dengan keyword di sini foreign key. Kemudian kita di sini tambahkan kota yang akan jadikan foreign key-nya. Nah, kota. Kemudian, nah nilai kota ini supaya sama dengan nilai ID kota pada tabel kota, di sini kita tambahkan references. References ini artinya nilai kota di sini harus mereference ke tabel kota ID, field ID kota. Kota. Kemudian di sini field ID kota. Kemudian kita tambahkan lagi foreign key untuk ada jabatan. Di sini kita tambahkan lagi constraint FK ada jabatan yang ini. Kemudian underscore nama tabelnya, yaitu tabel karyawan. Kemudian kita define foreign key-nya. Foreign key, kita define foreign key, field foreign key pada tabel karyawan yaitu ada jabatan yang ini. Kemudian setelah itu tambahkan di sini reference ke tabel mana? References tabel jabatan, kemudian kode jabatan. Ini. Kemudian setelah ini kita blok query-nya, kemudian klik tombol execute. Nah, sekarang kita sudah sukses membuat tabel karyawan. Kemudian untuk mengecek tabel karyawan pada database IT, klik kanan di database IT, kemudian pilih refresh. Setelah itu, klik tanda plus pada tabel database IT, kemudian klik tanda plus pada database atau tabel karyawan. Kemudian kita klik tanda plus pada kolomnya. Di sini kita cek. Pertama, NIP sudah ada di sini. Dan NIP ini kita sudah definisikan sebagai primary key. Di sini ada PK-nya. Kemudian lambangnya yaitu kunci warna hitam yang hadap kiri. Itu adalah primary key. Kemudian di sini ada char tipe datanya. Kemudian saya isi 10, kemudian 0, artinya mandatory harus diisi. Kemudian di sini ada kotak, ada nama pegawai, gender, tanggal lahir, alamat, kota, email. Untuk kota di sini ada kunci warna putih hadap kanan. Ini adalah foreign key. Artinya bahwa field kota ini merupakan field foreign key pada tabel karyawan. Begitu juga untuk karya jabatan di sini sebagai field foreign key pada tabel karyawan. Ini ada FK-nya. Kemudian di sini saya akan menambahkan email itu sebagai field unik. Kita harus mengubahnya dengan menggunakan DDL atau perintah DDL alter tabel karyawan
Kemudian di sini add unique, kemudian email. Itu untuk menambahkan di sini unique pada email. Kemudian di sini blok query-nya, kemudian klik execute. Di sini sudah sukses. Kemudian di sini klik kanan pada tabel karyawan, kemudian pilih refresh. Saya akan jelaskan apa itu unique. Unique ini adalah sebuah field yang mana nilainya atau data emailnya itu tidak boleh sama, tapi boleh kosong. Beda dengan primary key. Primary key tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Sedangkan unique tidak boleh sama, boleh kosong. Artinya untuk unique ini opsional untuk diisi. Kalau misalnya kita mau menginput di sini email karyawan baru dan kita tidak tahu emailnya karena pada saat dia melamar dia lupa tidak menuliskan alamat emailnya, maka kita bisa mengosongkan email ini, nilai emailnya pada saat isi tabel karyawan. Akan tetapi kalau kita mau mengisi emailnya itu tidak boleh sama dengan email karyawan lain. Misalnya ada 2 orang kakak beradik itu jadi karyawan yang sama pada perusahaan tersebut. Jadi dia sama-sama menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Misalnya adiknya belum punya email, tidak bisa isi email adiknya dengan email kakaknya. Kalau kita tetap mengisinya, maka akan terjadi error. Karena di sini sudah diberi constraint unique. Untuk mengecek di sini constraint-nya, kita lihat di constraint di sini, di folder constraint. Atau kita cek key-nya di sini. Di sini pada key ada PK, itu primary key, kemudian ada FK, yaitu foreign key, ada FK, kada jabatan karyawan, yang ini. Kemudian ada FK, kotak karyawannya ini. Kemudian ada UKey karyawan. Nah, yang ini ada angkanya, dia di-generate secara otomatis oleh SQL Server untuk primary key dan foreign key. Sedangkan yang untuk primary key dan unique. Sedangkan untuk foreign key, ini kita buat sendiri, bukan generate. Oke, berikutnya kita akan menginput data pada tabel karyawan. Input data karyawan. Di sini kita menggunakan query DML insert. Dengan insert into nama tabelnya karyawan. Kemudian values. Kita isikan datanya. Yang pertama NIP-nya. NIP-nya misalnya di sini 2024 000001. Kita hitung, di sini harus ada 10 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang kedua ada namanya. Misalnya Henny. Kemudian berikutnya ada gender. Gendernya yaitu P, perempuan. Kemudian berikutnya ada tanggal lahir. Tanggal lahirnya di sini pada SQL Server itu tahun dulu. Misalnya 2000. Kemudian strip 04.
kemudian strip 12. 2000 tahunnya, kemudian 24 bulannya, kemudian 12 tanggalnya. Kemudian berikutnya ada alamatnya misalnya Pulau Gadung. Kemudian berikutnya ada kotanya yaitu kota yang Jakarta Timur, yaitu 31,31.75. 31.75. Kemudian berikutnya adalah emailnya. Emailnya adalah misalnya kenny@gmail.com. Kemudian berikutnya ada golongannya. Di sini golongannya misalnya 4C dan gajinya misalnya 17 juta. Berikutnya yaitu kita tambahkan setelah gaji ada tanggal gabung. Tanggal gabungnya misalnya tahun 2020, kemudian bulan 1, kemudian 05, kemudian jabatannya di sini misalnya MNG ya sebagai manajer. Kemudian aktifnya di sini kita bisa berikan 1 karena dia karyawan baru dan aktif, maka kita berikan 1. Jika Henny ini ya resign atau berhenti dari perusahaan tersebut, maka kita bisa menggantinya untuk aktifnya menjadi 0. Ya, gitu. Jadi di sini kita tidak menghapus data secara fisik, tapi menonaktifkan data tersebut. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi data yang lainnya. Misalnya yang kedua adalah Rita. Kemudian P misalnya tanggal lahirnya adalah 2000 di sini 06, kemudian di sini 10. Alamatnya misalnya Sunter. Kemudian untuk Sunter di sini kode ID kotanya atau kode kotanya itu 3172. Kemudian untuk emailnya rita@gmail.com. Kemudian di sini misalnya 3A untuk golongannya. Itu gajinya misalnya di sini 5.100.000. Oke, kemudian di sini untuk tanggal gabungnya misalnya tahun 2020, kemudian 03, kemudian di sini 25, kemudian jabatannya di sini ADM, kemudian disaktifnya 1. Atau di sini ACC counting 1. Kemudian kita bisa tambahkan lagi yang berikutnya adalah misalnya Hendra. Kemudian di sini L, laki-laki, kemudian tanggal lahirnya misalnya 2000 di sini 09, kemudian di sini 03, kemudian di sini alamatnya misalnya Rawasari. Kemudian Rawasari itu ada di kota Jakarta Pusat. Jadi 31
71. Kemudian di sini kita tambahkan hendra@gmail.com. Kemudian golongannya misalnya di sini 3B. Gajinya misalnya di sini yaitu 6 juta. Kemudian tanggal gabungnya di sini 2020-02. Kemudian di sini misalnya 18. Kemudian untuk ininya kode jabatannya MKT, kemudian aktifnya 1. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi. Di sini tambah koma dulu. Misalnya saya menambahkan untuk yang 4 2020 004. Kemudian di sini saya tambahkan misalnya Tony, kemudian L, kemudian tanggal lahirnya 2020-02, misalnya di sini 17, kemudian alamatnya misalnya di sini saya buat Cawang. Cawang itu Jakarta Selatan 3174. Kemudian emailnya Sony misalnya @yahoo.com. Kemudian golongannya misalnya di sini 3B sama gajinya juga di sini 6 juta. Tanggal gabungnya 2020 misalnya di sini 05, kemudian di sini 12. Kemudian setelah itu untuk kode jabatannya di sini dia security, jadi CR. Kemudian aktifnya 1. Saya lihat dulu, security itu CR. Kemudian setelah itu kita blok query-nya sampai bawah. Kemudian setelah itu baru kita klik execute. Kemudian di sini kita sudah sukses menambahkan data ke dalam tabel karyawan. Di sini ada keterangan rows, spreadsheet. Kemudian kita cek di sini dengan query select untuk menampilkan data di tabel karyawan. Query-nya itu select all from karyawan. Kemudian setelah itu kita blok query-nya, kemudian klik execute. Nah, ini adalah isi dari tabel karyawan yang sudah kita input datanya. Di sini terdapat 4 record. Dan menggunakan query select, kita sudah membaca data di tabel karyawan. Kemudian di sini tabel karyawan ini sudah terintegrasi dengan tabel kota dan tabel jabatan. Kita bisa mengeceknya di sini pada database diagram. Di sini diklik tanda plusnya, kemudian klik yes. Kita mau melihat ERD-nya, Entity Relationship Diagram. Kalau misalnya di sini tidak tampil, ERD-nya kita bisa buat di klik kanan, kemudian New Database Diagram, kemudian tunggu. Nah, di sini kita tambahkan tabel-tabel
yang ada pada teks editornya. Yang pertama ada tabel jabatan, kemudian yang kedua ada tabel karyawan, dan yang ketiga ada tabel kota. Kita add satu-satu. Sudah, setelah itu kita di sini close. Nah, di sini terlihat bahwa tabel tersebut sudah berelasi satu dengan lainnya. Relasi ini akan ke-generate secara otomatis dengan kita menambahkan atau mendefinisikan di sini foreign key dari kota dan foreign key dari field pada jabatan pada tabel karyawan. Di sini field per jabatan di tabel jabatan dia akan berelasi dengan field pada jabatan di tabel karyawan. Dan field ID kota pada tabel kota akan berelasi dengan field kota pada tabel karyawan. Ini adalah IRD-nya, Entity Relationship Diagram. Kita simpan di sini IRD-nya. Ini save. Kemudian beri nama di sini IRD, di sini karyawan, kemudian jabatan kota. Artinya di sini ini adalah relasi atau entity relationship diagram dari ketiga tabel, yaitu karyawan, jabatan, dan kota. Kemudian klik OK. Oke, sampai di sini untuk tutorial cara membuat database dan tabel pada SQL Server. Jangan lupa untuk di-subscribe channelnya dan videonya, dan di-like, juga untuk ditonton sampai selesai videonya dan dipraktekkan pada software SQL Server di komputer masing-masing di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi untuk tutorial berikutnya.